Hari ini, Hu Qixing, ketua dari grup Hu terkaya, akan menikahi Xianya, putri sulung keluarga Shen, Lin Xiaoji putra Lin Xinya. di Histen International Hotel. Lin Xiaoxiang putra Lin Xinya. Dilaporkan Lin Xiaoru putri Lin Xinya. bahwa pernikahan itu menelan biaya 1 miliar. Lin Xiaoyi putra Lin Xinya. Ini dianggap yang paling mewah di abad ini. Jisiang Rui, Ibu lihat ayah bajingan menikah lagi. bajingan menikahi bajingan. Sangat cocok. Karena aku sudah kembali. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Jisiang Rui, ikutlah dengan ibu. Xiaoru Xiaoyi, di mana Xiaoji dan Xiao Xiang? Kakak, kalau kita kabur diam-diam dari bandara begini, apa ibu akan marah? Apa kamu tega membiarkan ayah bajingan menikahi wanita jahat itu? Dia mau menikah lagi. Ayah bajingan bermimpi saja. Ya, kita harus memberi pelajaran pada ayah bajingan. Ayo, lanjutkan sesuai rencana. Qixing, pembawa acara, menanyakanmu sebuah pertanyaan. Jawab dia. Kenapa kau memakai gelang Xinyan? Beraninya kau. Qixing, semua orang yang datang hari ini adalah tokoh terkemuka di Longquan. Jika pernikahan tidak berjalan lancar, harga saham grup Q akan jatuh. Tuan Hu Qixing, apakah Anda menerima Nona Xianya sebagai istri Anda? Paman itu tidak setuju. Anak siapa ini? Berani mengganggu pernikahan ketua Hu. Mengapa anak ini sangat mirip ketua Hu? Mungkinkah ini anak haram ketua Hu? Oh begitu, ini juga sedikit mirip istri ketua Hu. Penampilan Nona Lin. Mungkinkah ini anak ketua Hu dan Lin Xinya? Lin Xinyan sudah mati. Itu bukan anaknya. Dari mana datangnya anak liar ini? Keamanan bawa dia keluar. Mungkinkah Xinyan tidak mati? Bajingan, kau demi wanita ini meninggalkan ibuku. Seleramu benar-benar buruk. Siapa ibumu? Apakah itu Lin Xinyan? Kau tidak pantas tahu. 0202 laksanakan. Diterima 01. Ayah bajingan, terimalah ini, hadiah besar yang kami kirimkan padamu. Ayah bajingan, yang meninggalkan istri dan anaknya. Apa ini? Basis data grup Ho sudah dilepas olehku. Jika kau tidak ingin grupku hancur, sebaiknya kau jangan berpikir untuk menikahi wanita ini. Qixing, dia hanya anak nakal. Mungkinkah dia sekuat itu? Dia hanya menggertak. Ketua Hu baru saja menerima telepon dari perusahaan. Basis data kami telah disusupi. Harga cadangan untuk semua proyek tender telah bocor semua. Tangkap anak itu untukku. Ya, 0202 rencana selesai. Mundur sekarang. Selamat tinggal ayah bajingan. Xiaoji, Xiao Xiang, bukankah ibu sudah bilang padamu untuk tidak membiarkan bajingan itu mengetahui keberadaan kalian? Siapa yang punya ide untuk membuat keributan di pernikahan? Kenapa Xiaoyi lagi-lagi disawahkan? Siapa yang menyuruhmu menatakannya begitu saja? mengapa kalian semua berdiri dihukum? Mengundumbai senior Lin Xinyan. Ayahku, ayahku. Ayahku. Ibu akan menyemburkan api seperti naga. Cepat pergi dan padamkan apinya. Baiklah, serahkan pada ayah gue. Xinyan ini sudah sangat larut. Biarkan mereka masuk dan tidur. Yunbai, mereka semua sudah kau manjakan. Baiklah, semuanya tidurlah. Xinyan, ini adalah informasi terkait kasus mencurigakan kakakmu. Lihatlah, Lu Ming selalu menganggap kecelakaanmu mencurigakan. Dia curiga itu adalah Xianya dan Hu Qixing yang bersekongkol untuk membunuhmu. Oleh karena itu, Xianya juga mengambil langkah pertama untuk menjebak kakakmu.
Dulu dia menghancurkan keluargaku dan menyewa pembunuh untuk membunuhku saja tidak cukup. Sekarang, dia bahkan ingin memfitnah kakakku dan membuatnya menghabiskan hidupnya di penjara. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkan kakakku. Aku juga berpikir Lu Min bukan orang seperti itu. Dulu kau membantuku memasukkan kematianku untuk menipu Hu Qisheng dan juga membantuku menemukan ahli untuk memperbaiki wajah yang hancur ini. Kau sudah banyak membantuku. Malam kakakmu mengalami kecelakaan, dia berada di Klub Crown. Mari kita mulai penyelidikan kita di sana. Klub Crow. Maaf Ketua Hu, anak itu masih lolos. Sekumpulan orang tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangkap seorang anak. Kirim lebih banyak orang. Sebelum besok. Aku ingin tahu keberadaan anak ini. Ya, Xinyan. Qisheng. Xinyan sudah mati. Orang yang harus kau hargai sekarang adalah aku. Jika bukan, karena kau memanfaatkan kemabukanku. Memakai pakaian Xinyan dan naik ke tempat tidurku. Xinyan tidak akan begitu patah hati sampai mengalami kecelakaan mobil. Setelah malam itu, aku hamil anakmu. Tapi kau memaksaku untuk menggugurkan kandungan. Hu Qisheng, kau bilang akan memberiku kompensasi. Bukankah aku sudah memberi keluarga Shen cukup uang bertahun-tahun? Yang kuinginkan bukan uang. Yang kuinginkan adalah menjadi Nyonya Hu. Aku ingin melahirkan anak untuk keluarga Hu. Sial sekali. Baru masuk sudah lihat bajingan dan jalang itu pamer selingkuh. Hu Qisheng Shen ya? Aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Xinyan. Qisheng. Qisheng. Ada 500.000 di kartu ini. Asalkan kau memberitahuku. Siapa lagi yang ada di kamar pribadi Lin Lumin dan Shania malam itu? Aku akan mentransfer 500.000 lagi padamu. Selama aku menemukan saksi dari malam itu, aku akan memastikan nama kakakku dibersihkan. Lin Xinyan. Aku tahu kau tidak mati. Tuan, kau salah orang, lepaskan aku. Qisheng. Qisheng. Lin Xinyan. Kita akhirnya bertemu lagi. Shen ya? Tidak mungkin. Aku sudah membunuh Lin Xinyan. Wanita ini hanya mirip dengannya. Lagi pula sudut mata Lin Xinyan tidak memiliki tahi lalat ini. Wanita tidak senonoh. Beraninya kau menggoda suamiku. Apa kau buta? Apa kau tidak melihat suamimu merayuku? Kau. Tuan, kau tidak mungkin menyukaiku kan? Itukah sebabnya kau berpura-pura mengenalku? Wajah dan sosok ini tidak buruk. Kau bajingan. Beraninya kau menyentuh Qisheng dengan tangan kotormu. Xinyan. Tolong jangan tinggalkan aku ya. Aku tahu aku salah. Qisheng, bangun. Lin Xinyan sudah mati. Pergi sana. Aku sangat sadar. Lin Xinyan. Meskipun kau mengubah wajahmu, aku akan tetap mengenalimu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Jika aku terus terlibat dengan pria ini, itu akan menunda penyelidikanku mengenai masalah kakakku. Sudah kubilang kau salah orang. Dasar gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Qisheng. Lepaskan aku. Qisheng.
Ketua Hu pasti gila karena merindukan istrinya. Dia bahkan sekarang sampai menculik orang di jalanan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Xinyan. Aku tahu kau tidak mati. Kau sudah kembali. Selama 6 tahun terakhir. Tidak ada satu hari pun aku tidak mencarimu. Kumohon. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Xinyan. Menikahlah denganku. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Aku tidak berharap kau menjadi istri yang sempurna. Pun aku tidak berharap kau menjadi ibu yang sempurna. Aku hanya berharap di depanku. Kau bisa menjadi dirimu yang paling sejati. Baiklah. Tahun itu, aku pasti benar-benar gila. Karena telah mempercayai semua kata-kata manismu. Tuan ini. Orang itu sudah meninggal. Kau memamerkan kasih sayang yang mendalam di sini. Itu hanya membuat orang merasa konyol dan menggelikan. Akan kukatakan lagi. Aku bukan mendiang istri malang yang kau bicarakan itu. Istriku Lin Xinyan. Alergi alkohol. Terutama setelah minum alkohol. Ruang merah berbentuk kupu-kupu akan muncul di tulang selangkanya. Kau bilang kau bukan dia. Kalau begitu minumlah segelas anggur ini, dan buktikan padaku. Dasar gila, mengapa aku harus membuktikannya padamu? Karena aku mencurigaimu. Lin Xinyan, apakah itu benar-benar kau? Kenapa tidak ada? Sekarang kau percaya, kau salah mengira aku orang lain kan? Aku bukan orang yang kau cari. Untungnya aku minum obat tepat waktu barusan. Lin Xinyan memiliki tahi lalat merah di lekukan punggungnya. Jika kau tidak memilikinya, maka aku akan mempercayaimu. Kau? Apa kau seorang mesum? Ini adalah tempat umum. Jika kau tidak melepaskan, aku akan berteriak. Silakan berteriak. Hu Qisheng, kamu anjing gila. Lepaskan aku. Kau mau lepaskan sendiri, atau aku lepaskan? Tidak diizinkan. Jika dia mengetahui identitasku, semua rencanaku akan hancur total. Lepaskan aku. Xinyan. Kau adalah Xinyan. Ketua Hu, tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah tatoku. Ini bukan tanda lahir. Untungnya aku mendengarkan Yunbei sebelumnya, dan menggunakan tato untuk menutupinya. Aku tidak percaya. Wajahmu bisa berubah. Dan tahi lalatmu juga bisa ditato. Tapi aku paling tahu tubuh istriku. Aku tidak mungkin salah. Kau! Dasar mesum. Qisheng. Lin Xinyan sudah meninggal 6 tahun. Bahkan jika kau mencari pengganti, itu seharusnya bukan dia. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sia-nia untuk mendapatkan Hu Qisheng. Kau bersusah payah untuk membunuhku. Sekarang sepertinya, kau juga tidak terlalu penting baginya. Kau bajingan. Apa yang kau tertawakan? Beraninya kau memukulku. Kau menyiramku dengan air. Kenapa aku tidak bisa memukulmu? Aku benar-benar tidak tahan dengan kalian berdua orang gila. Jika kalian punya masalah keluarga, selesaikan sendiri. Jangan libatkan aku, orang yang tidak bersalah. Qisheng, aku istrimu. Apakah kau hanya akan melihat dia memukulku, lalu pergi dengan sombong?
Kita belum menyelesaikan pernikahan kita. Kau tidak dianggap istriku. Dari mana datangnya wanita keji itu? Mirip banget sama Lin Xinyan. Dia jelas sudah mati. Jadi mengapa dia masih menempati hati Qixing? Tapi untungnya, kakakmu ada di tanganku. Aku bisa melampiaskan amarahku padanya. Beritahu pengacara, aku tidak akan berdamai. Aku ingin kakak Lin Xinyan tidak pernah keluar dari penjara seumur hidupnya. Ketua Hu, anak yang membuat keributan itu, di pernikahan Anda telah ditemukan. Sangat bagus. Halo Ketua Hu. Ketua Hu ada di komunitas ini. Oh tidak. Ayah bajingan menemukan markas kita. Jisiang Rui, kalian sama sekali tidak boleh tertinggal. Jika bajingan itu menangkap kita, kita akan benar-benar musnah. Ya ibu, ya ibu, ya ibu. Scatterbor. Di mana Xiao Xiang? Itu dia. Bawa dia pergi. Kita hanya bisa mengorbankan Xiao Xiang untuk melindungi kalian bertiga. Ibu jangan terlalu khawatir. Xiao Xiang adalah yang paling pintar dan nakal. Dia tahu cara mengakali ayah brengsek itu. Aku harap begitu. Kau tidak bisa menangkapku. Aku akan menghindar. Mau menghentikanku. Paman-paman kalian lemah sekali. Sekumpulan orang tidak berguna, kepribadian ini, dan yang dari hari pernikahan. Kenapa anak ini terlihat sedikit berbeda? Siapa sebenarnya ibumu? Apakah itu Lin Xinyan? Siapa ayahmu? Ayahku adalah besar, kepala, babi. Sepertinya kau tidak ingin mengatakan apa-apa. Panggil dokter untuk mengambil darahnya, untuk tes paternitas. Ya, Penjahat besar lepaskan Xiao Xiang. Xiao Xiang takut sakit tidak mau disuntik. Kemarilah dan ambil darahnya. Ya. Nak, jangan bergerak. Kami hanya akan mengambil 2 atau 3 tetes darah. Tidak akan sakit. Sepertinya aku tidak bisa menghindarinya. Kalau begitu aku akan membuat ayah bajingan lengah dulu. Lalu mencari cara untuk mengacaukan semuanya. Baiklah, kalau begitu, kau hanya boleh mengambil sedikit saja baiklah. Oh tidak. Xiao Xiang. Apa yang terjadi? Ketua Hu Tuan Muda mungkin takut darah. Dia seharusnya baik-baik saja. Tertipukan ayah bajingan. Dasar anak nakal yang cerdik. Tapi kenapa aku sangat gugup? Karena dia pingsan, lupakan saja. Bawa dia kembali ke kamar. ya. Aku perlu tahu hasilnya secepat mungkin. Ya, Ketua Hu. Ketua Hu, waktu pertemuan Anda dengan Ketua Yang sudah hampir tiba. Mengerti ke Klub Crown. Ibu, Xiao Xiang. Hu Qixing itu. Apa dia mengganggumu? ibu aku baik-baik saja. Tapi ayah bajingan menarik. Sehelai rambutku. Dia mungkin melakukan tes DNA. Karena kau sudah ketahuan, maka jadilah putranya dengan baik. Setelah ibu memikirkan cara, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jaga dirimu baik-baik ya. Ibu, apa aku masih anak kandungmu? Halo. Nona, kami sudah mencari tahu. Ketua Hu akan berada malam ini di ruang pribadi Klub Round 304 untuk bertemu dengan Ketua Yan dari Shengyu. Sangat bagus.
Hu Qisheng, The film was Kau hanya bisa translated menjadi and milikku. narrated by M Media. ini 50.000. Antarkan sebotol anggur ini ke kamar F11. Ingat setelah penghuni F11 keluar. Antar dia ke kamarku. Jangan khawatir Nona Shen. Kebetulan sekali, wanita yang keliru, dianggap oleh ketua Hu terakhir kali juga ada di sini. Ini adalah daftar tamu yang Anda inginkan, di ruang pribadi Lin Luming dan Nona Shen hari itu. Pertama berikan padaku sisa 50.000. Aku memberitahumu dengan baik-baik, meskipun Lin Luming tidak bersalah. Masalah ini diatur oleh nona muda tertua dari keluarga Shen. Anda tidak bisa menyinggung perasaannya. Aku punya caraku sendiri. Ketua Hu, wanita yang terlihat sangat mirip dengan Nyonya, sedang menyelidiki kasus kakak laki-laki Nyonya. Dia pasti Lin Xinyan. Di mana dia? Jika aku bisa mendapatkan rekaman pengawas dari hari kakakku mengalami kecelakaan, itu seharusnya membuktikan dia tidak bersalah. Kau bilang kau bukan Lin Xinyan. Lalu kenapa kau menyelidiki kasus kakaknya? Oh tidak, kenapa aku bertemu orang ini lagi? Apa hubungannya denganmu? Tuan, aku sudah bilang, aku bukan orang yang kau cari. Jika kau sakit pergilah berobat. Kau. Ketua Hu, tuan yang sudah tiba. Kesepakatan malam ini sangat penting bagi grup Hu. Sebaiknya Anda pergi ke sana dulu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Urusan kita belum selesai. Jangan pernah berpikir untuk lari. Ikut denganku. Kenapa harus aku? Meskipun aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Lin Luming. Tapi jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, kau sebaiknya patuh. Tercela. Baiklah, aku akan pergi. Ketua Hu, Anda membawa sekretaris secantik ini untuk membahas kerjasama dengan kami. Tidakkah Anda takut kami akan terganggu? Ketua yang tolong bersikaplah. Ketua Hu, saya sudah menyiapkan semuanya. Anda hanya perlu menandatangani. Kontrak ini sepertinya sangat penting bagi Hu Qisheng. Bajingan, kalau begitu aku akan merusak kontrak ini hanya untuk membuatmu sedikit lebih banyak masalah. Aku menyarankanmu untuk tidak memiliki niat lain. Niat apa yang mungkin kumiliki? Aku hanya melihat Kitua yang sedikit haus, jadi aku mengambilkan segelas anggur untuknya. Ayo Kitua yang silakan minum. Terima kasih cantik. Aku juga haus. Kekanak-kanakan. Minumlah. Dasar gila, lebih baik kau minum sampai mati. Minumlah. Cantik. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh nenekmu. Apa kau ingin mati? Ketua Hu, saya minta maaf. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya barusan. Tolong maafkan saya Ketua Hu. Maafkan saya. Ambil kontrakmu. Keluar. Begitu panas dan gelisah. Ingat. Setelah pemilik F11 keluar, antar dia ke kamarku. Dasar tua bangka mesum. Beraninya kau mengambil keuntungan dariku. Bukankah kau sejak awal menggodanya dengan menawarkan anggur? Aku tidak merayunya. Lin Xinyan, tidak ada wanita yang pernah berani menamparku. Sekarang ada. Dan jika matamu sakit, cepatlah berobat. Aku bukan Lin Xinyan. Namaku Murong Shanshan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Xinyan. Benarkah itu bukan kau, Xinyan? Tolong jangan tinggalkan aku, baiklah.
Hanya ayah brengsek yang tidak pantas mendapatkan ibu sejati. Xiao Xiaoyi, kenapa kalian di sini? The Ibu, film was translated juga ingin and membantumu, narrated by menyelamatkan M paman. Media. Jadi, kalian diam-diam mengikuti ibu ke sini. Xiaoru, apa ayah bajingan akan dihancurkan sampai mati olehmu? Orang jahat berumur panjang. Jangan khawatir sayang. Dia akan baik-baik saja. Kasih sayang yang terlambat. Lebih murah dari rumput. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Kakak aku tiba-tiba merasa ayah bajingan sedikit menyedihkan. Kamu tidak bisa bersimpati pada ayah brengsek itu. Dia pantas mendapatkannya. The film was Sayang-sayangku, ayo translated pergi. and Ibu, tunggu narrated sebentar. by M Media. Ibu, apakah yang Xiaoru tulis benar? Benar sekali, ayo pergi. Bajingan. Lin Xinyan. Ketua Hu. Ini yang Anda minta saya selidiki, informasi tentang wanita itu. Apakah dia benar-benar Xinyan atau bukan? Wanita itu memang bukan nyonya. Namanya Murong Shanshan. Dia adalah desainer perhiasan terkenal dari luar negeri. Setelah Xinyan menikah, dia selalu menjadi ibu rumah tangga. Dia sama sekali tidak tahu desain perhiasan. Tapi, jika dia bukan Xinyan, kenapa dia selalu menyelidiki kasus Lin Luming? Menurut informasi, keluarga Lin pernah mensponsori perawatan medis ayah Murong Shanshan. Penyelidikannya terhadap kasus Lin Luming, mungkinkah untuk membalas budi? Sepertinya dia benar-benar bukan Xinyan. Ketua Hu nyonya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Anda harus menerima kenyataan sekarang. Keluar. Ya, Kenapa dia masih menyimpan celemek ini? Berhentilah bermimpi Lin Xinyan. Dia hanya lupa membuangnya. The film was translated Pakaian and ini. narrated by M Media. Xinyan. Ketua Hu. Apakah aku benar-benar sangat mirip Nyonya? Anda salah lagi. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barang di lemari itu? Maaf, aku tidak tahu. Itu tidak boleh disentuh. Meskipun kamu sangat mirip dengannya, kamu adalah tidak lebih dari seorang pelayan rendahan. Kamu tidak akan pernah bisa menggantikannya. Hu Qixing, caramu berpura-pura mesra. Benar-benar membuatku jijik. Lepaskan celemekmu. Kembali ke kamarmu. Ayah, kenapa ayah begitu jahat? Bibi cantik membuatkan makan malam untuk Xiao Xiang. Dan ayah malah membentaknya. Xiao Xiang membenci ayah. Bibi cantik, ayo pergi. Ibu, apakah masih sakit? Ini semua salah Xiao Xiang. Karena membiarkan ayah menindas ibu. Anak baik ini bukan salahmu. Ketika ibu menemukan rekaman pengawasan yang bisa menyelamatkan paman, aku akan membawamu pergi dari bajingan kejam ini. Ya, Hu Qixing biasanya menyimpan barang-barang penting di ruang kerja. Mungkin rekaman pengawasan kakak juga ada di sini. Kedokmu akhirnya terbongkar.
Mengapa kamu menangis saat melihat boneka itu? Siapa sebenarnya kamu? Ini pertama kalinya aku membuatnya. Aku menjahitnya untuk waktu yang lama. Bagaimana kalau ku beri itu sebagai hadiah ulang tahun? Kamu bisa saja membeli hadiah dari luar. Aku akan sakit hati jika kamu melukai dirimu sendiri. Di dalam kelinci ini, aku menyembunyikan seluruh hatiku untukmu. Kamu harus sangat menghargainya. Jangan sampai hilang. Baik. Ketua Hu, Tuan Muda mau baca cerita di ruang kerja. Dia memintaku untuk mencarinya, tapi aku tidak bisa menemukannya. Aku hanya menemukan ini. Ketua Hu, apakah Tuan Muda yang membuat kelinci ini? Lucu sekali. Entah siapa yang meninggalkan benda jelek ini, bakar saja. Lin Xingyan pernah sangat menyayangi boneka ini. Dia pasti tidak akan tega membakarnya. Lin Xingyan, apa yang masih kamu harapkan? Ya. Baik, Ketua Hu. Berhenti bakar ini di sini. Lin Xingyan, apakah itu benar-benar kamu? Lebih baik jika dibakar. Hu Qixing, kamu tidak pantas memilikinya. Kelinci ini yang kubuat sendiri. Bibi cantik. Sudahkah kau menemukan buku ceritaku? Kelinci kecil yang lucu sekali. Ayah, aku mau itu. Baik. Bibi cantik, bisakah kau pergi ke taman? Dan bermain skateboard dengan Xia Xian? Ya. Baik, Tuan Muda. Dia sama sekali bukan Lin Xingyan. Sayang makan malam sudah siap. Milik kalian berdua. Yang ini milikmu. Ayahku, kami sudah makan sandwich selama seminggu penuh. Kami ingin makan makanan Cina. Xiaoru ingin makan wonton pedas buatan The ibu. film was translated and narrated by M. Kakak Media. keempat kamu sudah mewarisi keahlian memasak ibu. Kenapa kamu tidak memasak? Bukan Xiaoyi tidak mau. Xiaoyi terlalu pendek. Tidak bisa mencapai kompor. Sayang bersabarlah beberapa hari lagi. Bagaimana kalau ayah menggorengkan steak untukmu saja? Kakak sulung kakak keempat. Ayo diam-diam mencari ibu. Xiaoyi sangat merindukan ibu. Baiklah. Berhenti bertengkar, berhenti bermain. Ibu. Ibu. Xiaoji, Xiaoru, Xiaoyi, kenapa kalian di sini? Bagaimana kalian bisa langsung masuk perangkap? Apa kalian juga ingin dibawa pergi oleh bajingan itu seperti Xiao Xiang? Jangan khawatir ibu. Kakak kedua bilang ayah bajingan pergi ke perusahaan hari ini. Itu sebabnya kami datang. Ibu, kami merindukanmu. Ibu juga merindukan kalian. Tapi di sini sangat berbahaya. Kalian tidak bisa berlama-lama, ayo kita pergi. Cepat sembunyi. Cepat. Ibu, di mana aku harus bersembunyi? Murong Sansan. Buka pintunya. Dobrak pintunya. Ketua Hu, Apa yang baru saja kamu lakukan? Mengapa kamu baru membuka pintu sekarang? saya sedang membersihkan di atas. Saya tidak mendengar Anda. Xiao Xiang, bukankah kamu pergi ke taman kanak-kanak hari ini? Mengapa kamu masih di rumah? Ayah bajingan salah mengira aku kakak kedua. Ketua Hu, Tuan Muda tidak enak badan hari ini. Guru menelpon suruh jemput istirahat.
Dia sakit. Kenapa masih dibiarkan main? Bagaimana kamu menjaga tuan muda? Bajingan, siapa suruh kau bicara begitu padanya? Xiao Xiang, bagaimana caramu berbicara dengan ayah? Apakah kamu sakit dan merasa tidak enak badan? Sini biar ayah santu. Berhenti menyentuhku. Mengapa kamu begitu tidak menyenangkan hari ini? Jika kau tidak tahu cara bicara lebih baik diam. Ayah, Ketua Hu. Anak itu sedang tidak sehat. Mereka pasti sedikit rewel. bawa tuan muda kembali untuk beristirahat. Ya, Tuan Muda. Tidak perlu. Ketua Hu. Dasar bocah nakal. The film was translated and narrated Ketua by Hu, M. kenapa Anda tiba-tiba kembali? Pergi ambilkan dokumen itu untukku. Itu saya. Saya kentut. Maaf Ketua Hu. Sayang, tidak bisakah kau menahannya? Maaf ibu, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Permisi, Ketua Hu. Masih saya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Hu Qisheng. Kalian bocah nakal, cepat pergi. Apa yang kalian lihat? Aku ingin melihat. Kamu berkorban begitu banyak. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Di dalam kelinci itu, ada seluruh hatiku untukmu. Di dalam kelinci ini, ada seluruh hatiku untukmu. Kau harus sangat menghargainya. Kau tidak boleh kehilangannya. Bagaimana kamu tahu frasa itu? Hari itu, saat saya membersihkan kamar, saya tidak sengaja melihat buku harian Nyonya, Ketua Hu kelinci itu. Apakah itu yang Anda minta saya untuk membakar di ruang kerja? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Singkirkan pikiran picikmu. Jika kamu berani melangkah ke kamar tidur utama lagi, kamu bisa keluar dari keluarga Ho. Ketua Hu, dokumen-dokumen sudah ditemukan. Jika bukan karena anak-anak, nenek tua ini akan menciummu bajingan. Pengorbanan hari ini benar-benar besar. Maaf Sinyan, ini salahku karena tidak menjaga anak itu dengan baik dan membiarkan anak itu menyelinap keluar. Saya tidak menyalahkanmu, monyet-monyet kecil itu yang terlalu nakal. Yang bersama Shenya adalah nona muda dari keluarga Liu, Liu Jing'er. Pada hari kakakmu mengalami kecelakaan, dia juga yang menelepon polisi, mengatakan bahwa kakakmu menyerang Shenya. Shenya pasti sudah membicarakannya dengannya sebelumnya. Saya akan mengikuti dan memeriksa Hyundai. Kau kembali dulu dan jaga anak-anak baik-baik. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Xiao ya, gaun ini terlihat sangat bagus. Ayo kita lihat. Xiao ya, kenapa kamu terlihat sangat tidak senang? Akhir-akhir ini seseorang sedang menyelidiki kasus Lin Luming. Aku khawatir. Mereka akan tahu kau membantuku memalsukan bukti. Jangan khawatir. Selama aku bersikeras mengatakan bahwa aku melihat Lin Luming mencoba memaksamu, maka dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya seumur hidup ini. Baiklah, berhentilah khawatir. Xiao ya, hari ini datanglah sesukamu, aku yang traktir. Siapa di sana? Keluar. Jangan biarkan dia kabur. Dia sepertinya diam-diam merekam kita. Lin Xingyan, kamu masih hidup. Dia bukan Lin Xingyan. Dia hanya seorang pelayan yang mirip dengannya. Serahkan ponselmu. Kau bukan seorang polisi, dan kau bukan ibuku. Apa hakmu menyuruhku serahkan ponsel? Karena kamu diam-diam merekam kami. Melanggar hak citra kami berdua. Bukti apa yang kau punya?
Berdasarkan mulutmu yang menyemburkan omong kosong, kamu masih berani membantah. Kau tadi memegang ponselmu, jelas-jelas merekam. Berikan ponselmu padaku. Kau pantas mendapatkannya karena merekam secara diam-diam. Ini adalah harga karena kau menghancurkan ponselku. Dasar bajingan. Kau berani memukulku. Xiaoya, bajingan kamu berani memukul temanku? Ayahku adalah direktur grup Liu. Menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Keluarga Liu hanya perusahaan kelas 3. Berani bertindak begitu sombong di sini? Qixing, kau melihatnya dengan matamu sendiri kali ini bukan? Pelayan ini, dia benar-benar berani memukulku. Jika kau tidak menghancurkan ponselku, kenapa aku harus memukulmu? Aku baru saja meneleponmu. Kenapa kamu tidak menjawab? Kembali bersamaku sekarang juga. Saya menandatangani kontrak kerja, bukan akta perbudakan. Saya tidak punya kewajiban untuk bekerja di hari libur saya. Anda salah paham Ketua Hu. Tuan muda Xiaoxi yang sakit. Dia ingin bertemu dengan Anda. Kalau begitu cepat pergi, Qixing. Aku tinggalkan anak demi dirimu, banyak susah. Dan sekarang kau membiarkan pelayan ini benar-benar melangkahi kepalaku begitu? Ya Ketua Hu. Bajingan ini, dia tidak hanya diam-diam merekam kami, dia juga memukul Xiaoya. Kamu harus memberinya pelajaran yang bagus. Baiklah, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Jati, hancurkan saja wajahnya. Lalu patahkan tangannya yang tidak patuh itu. Dan usir dia dari Long Chuan selamanya. Apakah kamu dengar itu, asisten Han? Ikuti saja instruksi ini. Mengenai Liu Jing'er, usir dia dari Long Chuan selamanya. Ya, Qixing, kau pasti salah dengar. Jing'er sedang membicarakan pelayan ini. Orang-orang keluarga Huku. Tidak peduli seberapa tidak patuh mereka. Bukan untuk diurus oleh orang luar. Asisten Han kirimkan pemberitahuan itu. Batalkan semua kolaborasi antara grup Hu dan grup Liu. ya Ketua Hu. Ketua Hu, aku salah. Tanpa The film kerjasama was grup Hu, translated keluarga Liu and kami tamat. narrated by Ayahku M akan Media. membunuhku. Xiaoya, kamu memberi syarat padaku untuk melakukannya. Katakan sesuatu untukku. Kau bicara omong kosong. Ide sejahat itu. Kau jelas-jelas mencetuskannya sendiri. Qixing, kau harus percaya padaku. Orang macam apa kamu ini? Kamu tahu betul. Dia benar-benar melindungiku. Bangun. Kau sudah pernah disakiti sekali oleh Hu Qixing. Bajingan itu. Kau sama sekali tidak boleh jatuh ke perangkapnya lagi. Kenapa kamu masih berdiri di sana tercengang? Xiaoxi yang menunggumu. Baik Ketua Hu. Shenya, kamulah yang menghancurkan keluarga Liuku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan memberitahu mereka bagaimana kamu menjebak semuanya kepada Ketua Hu. Kakak Lin Xingyan, kau sebaiknya tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bagaimanapun juga keluarga Liumu sudah hancur sekarang. Berani bicara satu kata lagi. Kau seharusnya tahu akibatnya. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Xiaoya, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Ayahku benar-benar akan memukulku sampai mati. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Sampah tak berguna. Dan kau berharap aku memohon pada Qixing? Kekuatan prisma bulan. Berubah. Wanita jahat, aku akan menghukummu atas nama bulan. Siang. Tuan muda. Ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba sakit? Ibu konyol. Xiaoxian tentu saja demi menyatukan ibu dan ayah. Bibi cantik Xiaoxian berasa tidak enak badan. Bisakah kau mencium Xiaoxian? Tentu saja saya bisa. Ayah Xiaoxian juga ingin ayah mencium. Ayah dan bibi cantik bersama. Bisakah kamu mencium Xiaoxian? Tolong. Baiklah. Siang. Xiaoxiang. Siapa izinkan kau panggil tuan muda begitu? Maaf Tuan Muda Siang. Jaga tuan muda baik-baik. Dimengerti Ketua Hu. Bocah nakal masih saja pura-pura. Apa kau mau dipukul? Ibu pintar sekali. Kucing kecil, lihat sudut mulutmu. Sisa keripik kentangnya bahkan belum dibersihkan. Ibu harus keluar nanti untuk menyelidiki kasus paman.
Kau tetap di rumah dengan patuh. Bantu ibu merahasiakannya dari Huki Sheng. Jangan biarkan dia tahu ibu pergi. Jangan khawatir, Ibu. Bajingan. Keluarga Liuku hancur di tanganmu. Untuk apa kau hidup? Akan kupukul kau sampai mati. Ayah, aku salah. Xiaoya berkata, The film dia was akan membantuku translated memohon and kepada ketua Hu. narrated Ayah, by aku benar-benar Amelia. tahu aku salah. Bodoh. Wanita itu tak punya hati. Bahkan teman baik selama lebih dari 10 tahun. Lin Xinyan dia membunuh. Dia akan membantumu. Aku memberitahumu. Jika kau tidak mendapatkan pengampunan ketua Hu, akan kubunuh kau. Aku beri kau satu kesempatan selamatkan keluarga Liu. Pukul 10 malam. Jalan Wulin No 3. Hukishen. Ini ketua Hu. Ketua Hu. Ketua Hu. Mengenai masalah Lin Luming. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketua Hu ini. Semua ini adalah ulah Shania yang sengaja merencanakan melawan Lin Luming. Dia takut keluarga Lin akan membalas dendam untuk Lin Xinyan dan ingin membasmi sampai ke akar-akarnya. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong aku mohon ampuni keluarga Liu kami. Ketua Hu, Shania. Xiao Xiang mendorongnya untuk terus berbicara. Lalu merekamnya. Jangan khawatir, Ibu. Siapa yang mengizinkanmu menatapku? Aku tidak akan berani lagi Ketua Hu. Bukankah kamu bilang bahwa kamu melihat Lin Luming merobek pakaian Shania? Shania membuatku mengatakan semua hal itu. Sebenarnya aku tidak melihat apapun hari itu. Aku bersumpah, setiap kata yang aku katakan adalah benar. Harga saham keluarga Lin sudah berhenti jatuh. Sekarang ingatlah dari pandanganku. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di Long Chuan lagi. Ya, terima kasih Ketua Hu. Shania, kamu meninggalkanku lebih dulu. Jangan salahkan aku. Ayo. Dengan rekaman penting ini, Xenia, rencanamu tidak akan berhasil. Ibu, kenapa kau menyuruhku membantu wanita jahat itu memulihkan harga sahamnya? Dia jelas-jelas juga membulimu. Sayang, musuh dari musuh kita adalah teman kita. Liu Jing'er tahu banyak perbuatan buruk Xenia. Pertahankan dia. Mungkin nanti dia bisa membantu kita membongkar Xenia. Kau sudah bekerja keras. Dewa kekayaan kecilku. Keluarga Lin itu hanya perusahaan kelas 3. Memulihkan harga saham mereka sangat mudah. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kau berbicara persis seperti bajingan itu. Yun Bai, tadi malam Liu Jing'er sudah mengakui memberikan kesaksian palsu dan memfitnah kakakku. Saya merekamnya. Kasus kakakmu akhirnya memiliki titik balik. Namun untuk berjaga-jaga, kita masih perlu menemukan video pengawasan dari malam kejadian. Baik, Kamu menipuku untuk pergi keluar membeli barang. Tapi sebenarnya datang ke sini untuk bertemu seorang pria. Kau jelas hanya cemburu. Ketua Hu, untuk pelayan seperti ini, yang tidak punya etika profesional, pecat dia segera. Tidak perlu. Aku ingin melihat. Trik apa lagi yang akan dia lakukan? Ketua Hu, menurutku seluruh tubuhmu, hanya mulutmu yang kuat. Halo, Ketua Hu, tuan muda tenggelam di kolam renang. aku akan segera kembali. Zia Ebao. Kenapa wajahmu jadi kasar? Sepertinya aku perlu memberimu krim wajah yang berbeda. Kakak sulung, ini panggilan video kakak kedua. Lihat. Itu ayah dan ibu. Ya Tuhan, bagaimana ayah brengsek itu memeluk ibu? Bajingan, beraninya dia tidur dengan ibu saya? Murong Sansan. Siapa yang mengizinkanmu mendekatiku? Keluar. Sudah berakhir. Ayah dan ibu akan segera bangun. Bajingan,
Beraninya dia berbicara kepada ibu seperti itu. Aku harus memberinya pelajaran. Bagaimana aku bisa tidur di sisimu? Masih pura-pura. Jangan pernah berpikir untuk naik menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Aku paling benci wanita seperti itu. Ketua Hu Anda benar-benar lucu. Kau bilang benci wanita naik lewat tidur. Tapi Nona Shen yang Anda nikahi itu, bukankah dia juga orang seperti itu? Kau. Qixing. Qixing, apa kau di dalam? Kau di dalam atau tidak? Buka pintunya. The film was translated and narrated by M Media. Dasar bajingan. Beraninya kau menggoda Qixing, aku. Apakah aku yang merayu Ketua Hu? Atau Ketua Hu yang secara aktif menawarkan diri? Sebaiknya Anda bertanya dengan jelas. Kau pelayan rendahan dan murahan. Qixing bahkan tidak akan melirikmu. Pasti kau bajingan. Diam. Xiao Xiang. Kau pergi ke 1225 dulu untuk mencari Paman Qin. Ayah, Jadilah penurut. Cepat pergi. Qixing, bukankah kau berjanji untuk menikahiku? Bagaimana bisa kau lagi bersama pelayan ini? Jangan khawatir Nona Shen, keperawanan Ketua Hu Anda masih utuh. Lagi pula, pria seperti Ketua Hu yang sudah dipermainkan oleh banyak wanita. Aku menganggapnya kotor. Murung Sansan. Namun wajar bagi Nona Shen untuk khawatir dihianati. Pengkhianat dalam cinta akan selalu dihianati oleh orang lain. Apa maksudmu? Apa yang masih Anda pura-purakan? Nona Shen, istri asli Ketua Hu Nona Lin, adalah sahabat terbaik Anda. Namun Anda merayu Ketua Hu dan bersekongkol dengan Ketua Hu untuk membuatnya dihianati lalu mati. Kau hanya seorang pelayan. Beraninya kau mengomentari urusan tuanmu? Tahu tempatmu. Tidak perlu Ketua Hu mengingatkanku. Nona Shen, bahkan jika kamu menjadi istri ketua, kamu harus khawatir tentang wanita lain, dan juga khawatir tentang mendiang istri yang Ketua Hu tidak bisa lepaskan dari hatinya. Memikirkannya, sebenarnya cukup menyedihkan. Kamu ingin memukulku? Masuk keluarga Hu dulu baru bicara. Qixing, aku tidak nyaman dengan wanita ini tinggal bersamamu. Biarkan aku pindah bersamamu. Bahkan jika aku setuju menikahimu, kau tidak boleh menginjakan kaki di rumah itu. Itu milikku dan Xinyan. Bajingan wanita tak tahu malu. Jika menyelamatkan adikku tidak dipertaruhkan, aku tidak akan membuang waktuku bermain-main denganmu. Qixing. Tentang masalah Lin Luming, bagaimana menurutmu? Aku dengar dari manajer Crown bahwa kau memaksa Lin Luming untuk menyerahkan video Shenya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa hubungannya ini denganmu? Kau saudaraku yang baik. Bagaimana bisa itu bukan urusanku? Lin Luming si gila itu. Dia yakin kau membunuh adiknya. Dia datang mengganggumu berulang kali. Kenapa kau masih membantunya? Baiklah. Aku tahu cara menangani masalah ini. Hu Qixing ambil rekaman bantu adiknya. Apa isi rekaman itu? 0202, aku akan mengubah identitasmu. Pergi beri pelajaran pada ayah bajingan itu. Bajingan, beraninya dia membuli ibu. Ayah bajingan itu bahkan ingin menikahi wanita jahat itu. Pasti perlu diberi pelajaran. 0202, 01 sudah di posisi di toko es krim. Diterima 01, 02 akan segera sampai di tujuan. Paman Han, aku mau makan manisan Hawthorne dari toko itu. Baiklah tuan muda. Aku mau yang rasa strawberry dan vanilla. Terima kasih. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Paman akan segera kembali. The film was translated and narrated by M Media. Tugas penting mendisiplinkan ayah bajingan. Dipercayakan padamu kakak. Ayah bajingan, tunggu saja untuk menghadapinya. Semangat. Bagus sekali. Ya. Aku sedang dalam perjalanan mengantar tuan muda. Kami akan segera sampai. Aku membelikannya manisan Hawthorne di jalan. Terima kasih, Paman. Itu terdengar seperti suara tuan muda. Asisten Han, apa yang kamu lihat?
Tuan muda, manisan Hawthorne-mu direbut. Aku akan membelikanmu yang lain. Tidak perlu, langsung saja ke perusahaan Du Kisem. Ya. Saat kau butuh bantuan kau memanggilku Paman Han. Saat kau tidak butuh bantuan kau memanggilku Asisten Han. Xiao Xiang, kenapa kau datang ke perusahaan? Apa ada yang ingin kau katakan padaku? Ayah bajingan, jangan berani-berani menyentuhku. Xiao Xiang, apa kau sakit? Guru prasekolah tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayah bajingan, kamu yang sakit. Jika kau tidak sakit, kenapa kau mengemuk besar seperti ini? Siapa yang membuatmu tidak senang? Kemarilah, katakan padaku. Xiao Xiang, Xiao Xiang. Hu Qixing. Tidak peduli seberapa marahnya kamu tidak bisa melampiaskannya pada anak itu. Sengaja melempar anak itu ke tanah. Pria macam apa kamu ini? Bajingan. Itu karena kamu jahat pada ibu sebelumnya. aku. Bibi cantik. Kaki Xiao Xian sakit sekali. Xiao Xiang, bersabarlah, ibu. Bibi akan mengantarmu pulang sekarang. Ini keterlaluan. Siapa sebenarnya ayah di sini? Ketua Hu. Wajar bagi anak kecil untuk memiliki emosi yang berfluktuasi. Kau pergi ke mall. Semua mainan yang disukai anak laki-laki, belikan semuanya untukku, dan kirimkan ke keluarga Hu. Baiklah. Tuan muda, Ketua Hu tahu kau tidak senang hari ini. Jadi dia memintaku membelikanmu banyak sekali mainan. Dia pikir beberapa mainan kecil bisa menenangkanku. Lihat ayah bajingan itu benar-benar murahan. Transformers edisi terbatas. Set hadiah Lego. Dan model mobil skala 1-1. Ditambah Rubik Cube dengan tatahan 6 berlian. Drone. Semua yang mungkin kau inginkan. Semua yang paling mahal. Terbaru. Dan yang paling menyenangkan. Semuanya ada di sini. Tuan muda. Ini semua adalah trik ayah bajingan itu. Aku tidak akan tertipu. Aku sama sekali tidak peduli pada mereka. Bawa pergi semuanya. Kenapa anak-anak zaman sekarang begitu sulit ditenangkan? Bahkan aku ingin bermain dengan mainan ini baik. Pergi. Xiao Xiang. Apa yang mereka dorong? Itu peluru gula ayah bajingan untuk merusakku. Dia tidak akan berhasil. Tunggu. Nada ini. Kamu Xiao Ji. Omong kosong. Jika Hu Qixing tahu kita tamat. Cepat tukar kembali dengan Xiao Xiang. 0202. Cepat kembali ke rumah ayah bajingan itu. Untungnya, Hu Qixing tidak ada di rumah hari ini. Lain kali, kamu tidak diizinkan melakukan hal berisiko seperti itu lagi. Mengerti? Ibu, aku hanya takut ayah bajingan itu akan mengganggumu. Jangan khawatir. Ibu tidak akan diintimidasi. Cepat ganti kembali pakaianmu. Ketua Hu. Apakah aku merasa pusing? Kenapa aku melihat dua tuan muda? Siapa anak yang lain tadi? Ketua Hu, anak apa? Hanya ada aku dan Tuan Muda Xiao Xiang di sini. Untungnya Xiao Ji cerdik dan lari cepat. Ya ayah. Apakah kamu salah paham barusan? Tadi itu hanya Xiao Xian. Aku tahu apa yang kulihat. Dan asisten Han juga melihatnya. Kau masih pura-pura. Ketua Hu. Aku juga tidak sepenuhnya yakin. Apakah kita benar-benar salah lihat? Aku jelas melihat tadi. Seorang anak yang identik, persis seperti Xiao Xiang, murung San-san. Kau masih pura-pura bodoh denganku. Siapa itu Sunggut? Ayah lepaskan bibi cantik itu. Tadi itu hanya Xiao Xian. Ketua Hu, kamu jelas salah lihat sendiri. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Jika kamu tidak menyukaiku, kamu bisa langsung memecatku. Tidak perlu alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Mungkinkah tadi, aku benar-benar salah lihat?
Siapa yang menyuruhmu selalu merahasiakan banyak hal? Kau selalu membuat orang salah paham. Untung aku menahannya. Nyonya, kita mau kemana dulu? Ke rumah Qixing. Kali ini aku kembali ke negara ini. Aku hanya ingin membujuknya untuk segera menikah. Ya, Apa yang terjadi? Nyonya, sepertinya kita menabrak seorang anak. Cepat turun dan periksa. The film was translated and narrated by M Media. Jangan khawatir Nyonya Hu, anak itu baik-baik saja. Baguslah. Cari cara untuk menghubungi orang tua anak itu. Suruh mereka datang menjemput anak itu. Nyonya Hu, pada jam tangan anak ini, ada nomor telepon tuan muda gue. Seharusnya anak tuan muda gue. Go Yun Bai sudah punya anak. Qixing bahkan setahun lebih tua darinya. Namun demi Lin Xinyan yang meninggal muda itu, dia menunda-nunda dan masih belum menikah. Dia masih belum punya anak sampai hari ini. Ini menjengkelkan. Jangan berkata begitu Nyonya Hu, anak ini dan Qixing saat dia kecil. Mereka sangat mirip. Memang benar. Apa gunanya terlihat mirip? Dia bukan anak keluarga Woku bagaimanapun juga. Panggil anak laki-laki dari keluargaku itu. Dan suruh dia datang mengambil anak itu. Juga beritahu Qixing tentang ini. Dan suruh dia menanganinya. Ya, Nyonya. Halo, Xiaoji tertabrak mobil. apakah itu menabrak seorang anak? Segera pergi ke rumah sakit. Segera pergi ke rumah sakit. Kau sangat panik. Bukankah kau di atas menjaga Xiao Xian? Kau mau kemana sekarang? Ketua Hu. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Bisakah aku mengambil cuti? Tidak. Siapa tahu kau hanya membuat alasan dan mencoba bertemu pria lain lagi. Ketua Hu. Perutku benar-benar sakit. Untuk menjaga tuan muda, aku sudah menahannya sepanjang hari. Aku benar-benar tidak enak badan. Itu sempurna. Aku juga perlu pergi ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu. Tidak, jika Hu Qixing tahu bahwa Xiaoji ada di rumah sakit, semuanya akan berakhir. Ketua Hu, aku bisa naik taksi sendiri. Kalau tidak, kamu akan mengeluh tentangku lagi nanti. Terserah kau. Halo, permisi Go Xiaoji, ada di kamar berapa? 208. Halo, permisi di mana bangsal Nyonya Hu? 208. The film was translated and narrated by M Media. Sudah berakhir. Xiaoji akan segera ketahuan. Halo Xinyan. Yang menabrak Xiaoji adalah Ibu Hu Qixing. Aku takut Xiaoji akan terbongkar, jadi aku menjemputnya lebih dulu. Untungnya. Mengerti Yun Bai? Ibu. Bukankah kau bilang kau menabrak seorang anak? Aku datang mencarimu. Awalnya aku ingin membahas kompensasi, tapi anak laki-laki dari keluargaku itu, dia bilang itu tidak perlu, dan pergi terburu-buru bersama anak itu. Anak Bu Yun Bai, dia sudah menikah. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu? Sangat keras kepala. Bukankah hanya satu Lin Xinyan yang meninggal? Ada banyak wanita di dunia ini. Qixing, kapan kamu berencana menikahi Xenia? Dan berikan aku cucu yang gemuk. Kau sudah punya cucu. Apa? Di mana cucuku? Ketua Hu. Kartu pelajar putra tuan muda Gul tertinggal. Bukankah ini foto Xiao Xian? Tapi kenapa namanya Gu Xiaoji? Xiaoji. Xiao Xian. Mereka kembar. Untung Yun Bei membawa Xiaoji pergi. Kalau tidak, Hu Qixing pasti sudah tahu. Bukankah kau bilang aku salah lihat hari itu? Siapa kedua orang itu? Ya Tuhan, Ketua Hu. Aku pikir aku melihat halusinasi. Bagaimana bisa ada dua tuan muda? Murung Sansan, kau jelas tahu. Mereka kembar kan? Bicara. Apa hubunganmu dengan mereka? Bajingan, lepaskan aku. Aku sama sekali tidak mengenal mereka berdua.
Ayah, kakak laki-laki ini, dia sangat mirip Xiao Xian. Apakah dia bayimu juga? Kalian bertiga benar-benar bersatu. Baiklah. Kalau begitu aku harus lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Masalah yang kuminta kau selidiki terakhir kali. Bagaimana hasilnya? Saya sudah diam-diam mengumpulkan rambut Nona Murong, sikat gigi, dan melakukan tes paternitas dengan para tuan muda. Hasil tes ini pasti sudah dimanipulasi. Kali ini secara anonim. Kirimkan ke lembaga penilai yang berbeda untuk diuji. Ya, The Apakah film kau was benar-benar Murong translated Sansan and atau narrated by M Media. Lin Xinyan? Ego, maafkan aku. Ayah bajingan tiba-tiba muncul, memukul ayahku hingga pingsan, dan secara paksa membawaku kembali. Hu Qixing bandit itu. Ini bukan salahmu. Ibu terlalu ceroboh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah sudah curiga. Dia hanya curiga. Dia tidak punya bukti. Setelah kita mendapatkan rekaman pengawasan, ibu akan membawamu dan melarikan diri. Ego, terakhir kali aku pergi ke kantor ayah bajingan, dan melihat perangkasian terkunci sidik jari. Rekaman pengawasan paman pasti ada di sana. Sepertinya, kita harus melumpuhkan Hu Qixing dan mendapatkan sidik jarinya. Ya, Ketua Hu, selamat datang di rumah. The film was translated and narrated Kenapa kau by biasanya M tidak Media. sepeduli ini? Ketua Hu, untuk menyambut Tuan Muda Xiaoji, aku siapkan meja hidangan untuk merayakan. ayah, ayo makan. Ayah, untuk merayakan reuni bahagia kita sebagai ayah dan anak, aku ingin bersulang untukmu. Qixing, seorang pelayan rendahan. Beraninya dia bersikap begitu sombong di keluarga Huku. Jika kau masih mengakui aku sebagai ibumu, maka segera usir dia untukku. Suami katakan pada mereka, apakah aku punya hak untuk sombong di rumah ini? Xinyan adalah nyonya sejati keluarga Hu. Dan ibu sejati dari anak-anak itu. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia adalah Lin Xinyan. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih bisa hidup? Shen ya? Kau lihat aku tidak mati. Apa kau sangat kecewa? Apa kau sekarang berpikir, bagaimana cara mengambil nyawaku lagi? Bukan begitu? Apa maksudmu? Xinyan, kau sendiri yang mengalami kecelakaan. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Aku tahu. Kau menyalahkan Qixing dan aku. Karena mengkhianatimu waktu itu kan? Tapi malam itu Qixing, Diam. Lin Xinyan, kau tidak mati waktu itu. Mengapa kau tidak kembali ke keluargamu? Juga di rumah sakit. Mengapa cucuku memanggil Gu Yunbai ya? Aku dengar Tuan Muda Gu punya seorang wanita di luar negeri. Bukan kau Xinyan kan? Jadi kau palsukan kematian demi tinggalkan Qixing. Hanya untuk bersama Tuan Muda Gu. Tutup mulut busukmu. Tidak semua orang serendah dan tak tahu malu, seperti kau dan Hu Qixing, yang bisa mengkhianati teman dan keluarga sendiri. Aku mabuk waktu itu. Itu The film sebabnya was aku sangka dia translated adalah kau. and narrated by M Semua Media. bajingan. Menggunakan mabuk sebagai alasan, dasar tidak tahu berterima kasih. Qixing, kau jelas tahu dia memalsukan kematiannya untuk menipumu, namun kau masih melindunginya. Apa kau sudah lupa? 6 tahun lalu karena kematiannya, kau menjadi putus asa, dan keluarga Hu kita hampir bangkrut. Jadi kau juga sedih untukku dulu. Singkatnya, aku tidak setuju. Kau kembali bersama wanita plin-plan ini, juga. Xiaoya keguguran karena kau waktu itu. Dia tidak bisa punya anak sekarang. Aku bisa memberikan kompensasi lain kepada Xinya, tapi aku sama sekali tidak akan menikahinya. Qixing. Bibi. Qixing dengan jelas mengatakan dia akan menikahiku. Qixing seperti kerasukan jika menyangkut Lin Xinyan. Bahkan tidak bisa mendengarkan apa yang kukatakan. Nasib yang terkutuk. Lin Xinyan dasar bajingan.
Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Semua orang sudah pergi. Tidak perlu berakting lagi. Xinyan, bagaimana aku bisa membuatmu memaafkanku? Bisakah kita memulai lagi? Sekarang sudah tidak mungkin. Saat aku memikirkan kau dan Xenia, dan kalian punya anak bersama, aku merasa jijik. Bajingan. Kali ini aku harus membantu ibu. Memberinya pelajaran. Tapi ayah takut ibu akan kabur bersama kami. Jadi dia menjaga rumah dengan sangat ketat. Kita tidak bisa keluar. Serahkan pada kakak ketiga dan kakak keempat. Ada apa ini? Mobil ketua Hu mungkin mogok. Saya akan turun dan memeriksanya. Ini uang hasil kerja kerasmu, Desuang. Kakak memberiku permen. Desuang paling suka permen. Ketua Hu. Ketua Hu. Ketua Hu. Maaf Ketua Hu. Itu kecerobohan saya. Tapi jangan khawatir, saya sudah diam-diam menyesuaikan perangkat penentu posisi di dalam jam tangan. Seseorang dengan cepat datang untuk menyelamatkan kita. Apa kamu tahu orang-orang siapa mereka? Secara logis di Longchuan, tidak ada yang berani menculik Anda. Siapa sebenarnya anak bodoh itu? Huki Sheng. Jadi kamu bertemu lawanmu hari ini. Bahkan penculik mempekerjakan anak-anak. Siapa yang mengirimmu? Bajingan bukan urusanmu. Hari ini kita akan membalaskan dendam ibu. Kakak bodoh. Kita tidak bisa membiarkan mereka tahu kita orangnya ibu. Bajingan hari ini kita membalas. Untuk semua wanita yang telah kamu hianati. Jadi setelah semua itu adalah utang romantis Ketua Hu. Apa kamu ingin matu? Terurai begitu mudah. Tidak tahu idiot mana. Bahkan tidak bisa mengikat tali. Kakak sudah bilang jangan serahkan untuk keuntungan kecil. Gunakan dash one. Masih bicara di saat seperti ini. Lari. Kakak. Tangkap bocah itu untukku. Ya, Masih hanya seorang gadis kecil. Masih sangat muda dan sudah belajar hal-hal buruk. Belajar berpura-pura menjadi penculik. Katakan padaku siapa orang tuamu. Orang jahat aku tidak akan memberitahumu. Ketua Hu si pendek itu. Lari cukup cepat tidak bisa menangkapnya. Kamu yang pendek. Seluruh keluargamu pendek. Jangan berani-beraninya mengutuk kakakku. Dia bersamaku. Kakaknya juga tidak akan lolos. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Suruh mereka ke grup Hu jemput anak. Nak, sudah berapa lama kamu lapar? Makan pelan-pelan. Orang jahat makanan di rumahmu terlalu buruk. Xiaoru ingin makan lebih banyak. Mengapa melihat gadis kecil ini? Aku merasa iba tanpa alasan. Pergi belikan dia makanan lagi, dan tuangkan segelas air untuknya. Jangan sampai dia tersedak. Ya, Ketua Hu ini praktis. Memelihara penculik sebagai anak perempuan. Xiaoru, kau baik-baik saja? Ayahku Xiaoru baik-baik saja. Gu Yundai. Apa ini putrimu? Xinyan bilang kita tidak bisa membiarkan Hu Qisheng menemukan dua anak yang tersisa. Permisi Ketua Hu, putriku terlalu nakal. Dia menyinggungmu. Tolong maafkan dia. Gu Yundai. Karena kamu sudah punya anak haram. Jangan tidak tahu malu dan mengejar istri orang lain. Hu Qisheng. Bahkan jika kau menjaga Xinyan di sisimu, kau tidak akan bisa melindunginya. Kecelakaan mobil waktu itu. Apa kau benar-benar berpikir itu kecelakaan? Apa maksudmu? Xiaoru, ayo pergi. Dada, orang jahat. Xenia?
Kau lihat aku tidak mati. Apa kau sangat kecewa? Apa kau sekarang berpikir? Bagaimana cara membunuhku lagi? Selidiki ulang. Penyebab sebenarnya kecelakaan mobil Xinyan waktu itu. Kali ini. Jangan biarkan petunjuk sekecil apapun terlewat. Ibu, Apakah Xiaoru terluka? ibu ayah brengsek sangat baik pada Xiaoru. Dia bahkan memesankan makanan enak untuk Xiaoru. Hu Qisheng tahu identitasmu? Jangan khawatir Xinyan. Hu Qisheng tidak tahu. Dia masih berpikir dia anakku. Baguslah Xiaoru. Kau dan Xiaoye terlalu berani. Beraninya kau menculik Hu Qisheng? Orang terakhir yang berani melakukan itu padanya. Rumput di kuburan mereka sudah setinggi 2 meter. Ibu, aku minta maaf karena membuat ibu dan ayahku khawatir. Sayang cium. Ibu jangan marah. Gadis kecil ini memanggil Lin Xinyan ibu dan Gu Yunbai The ayah. film was translated and narrated Xinyan. by M Media. Jika Qisheng tahu bahwa kau punya anak dengan Gu Yunbai, dia pasti tidak akan menginginkanmu. Qisheng, Lin Xinyan dan Gu Yunbai punya anak. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Gadis kecil itu memanggil Lin Xinyan ibu dan Gu Yunbai ayah. Qisheng, dia diam-diam sudah punya anak dengan Gu Yunbai di belakangmu. Lin Xinyan, beraninya kamu? Apa kau gila? Berdiri di sana seperti orang bodoh, bergeraklah. Hu Qisheng, ada apa denganmu? Katakan padaku anak bernama Xiaoru itu. Apakah dia anakmu dan Gu Yunbai? Apa hubungannya denganmu? Hu Qisheng tidak boleh tahu tentang keberadaan anak-anak yang lain. Lin Xinyan. Kau memasukkan kematianmu untuk melarikan diri dariku, hanya untuk bersama pria lain? Mengapa kau melakukan ini padaku? Hu Qisheng, jangan membuat dirimu terdengar begitu teraniaya. Kaulah yang pertama kali mengkhianati pernikahan kita saat itu. Jadi untuk membalas dendam padaku, kau tidur dengan Gu Yunbai dan punya anak begitu? Apa? Ketua, apakah kau menganggapku kotor sekarang? Kebetulan aku juga menganggapmu kotor. Kalau begitu lepaskan aku, agar kita tidak saling membenci. Lin Xinyan. Bahkan, jika kita berdua menghabiskan seumur hidup ini, saling menyiksa, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hu Qisheng, apakah kau ingin memaksaku sampai mati lagi? Keluar. Keluar. Lin Xinyan. Jika kamu tidak menginginkan Gu Yunbai dan orang itu dalam masalah, sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Qisheng Xinyan sudah kembali. Awalnya aku tidak bermaksud untuk mengganggu kebahagiaanmu, tapi bagaimanapun juga dia mengkhianatimu. Dan bahkan punya anak dengan pria lain. Jadi kenapa? Aku tidak tahu. Mantra apa yang wanita itu berikan padamu? Apa kau tahu bahwa semua orang sekarang menertawakanmu? Mereka bilang kau Hu Qisheng sedang membesarkan anak untuk pria lain. Hari ini, aku ingin kau meninggalkannya sekarang juga dan menikahi Xiaoya. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan Xinyan meninggalkanku. Dalam hidup ini Hu Qisheng hanya akan memiliki dia sebagai istriku. Kau? Lin Xinyan, kau harus mati. Ini 10 juta. Jangan sampai kacau kali ini. Kau harus membunuh Lin Xinyan itu untukku. Wanita itu memiliki kehidupan yang kuat bukan? Dia didorong dari tebing tahun itu dan masih selamat. Jangan khawatir Xiaoya. Kali ini saya pasti akan membantu Anda menyingkirkannya. Malam ini, saya akan. Nona muda ini tidak tertarik malam ini. Kau sudah punya uangnya, kenapa tidak cepat bekerja? Saya ingin 100 juta. 100 juta? Apa kau merampokku? Saya dengar.
Hu Qisheng selidiki kejadian 6 tahun lalu. Jika Anda tidak ingin, dia tahu tentang perbuatan kotor Anda. Maka sebaiknya Anda siapkan uangnya untuk saya. Baiklah. Selama kau membunuh Lin Xinyan, aku akan memberimu sisa uangnya. Setuju. Maaf Nyonya, Ketua Hu berkata Anda tidak diizinkan pergi. Hu Qisheng bajingan ini. Berapa lama dia akan terus memenjarakanku? Bagaimana penyelidikan kasus kakakku? Dan dia tidak mau memberitahuku. Ibu, kami di sini untuk menjemputmu. Kami di sini untuk menjemputmu. Sial Siawi, bagaimana kalian bisa masuk? Bukankah ada pengawal di luar? Kakak sulung dan kakak kedua sudah menalihkan perhatian para penawal. Ibu ayah cepat pergi. Mobil ayah Bu masih menunggu kita. Baiklah. Ketua Hu Nyonya sudah meninggalkan keluarga Hu. Sekumpulan orang tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengawasi satu orang pun. Segera temukan lokasi Lin Xinyan untukku. Ya. Ibu, mobil ayah Gu ada di depan, cepat. Ketua Hu Nyonya ada di sana. The film was translated Ketua Hu, and mobil itu narrated sepertinya by langsung M. menuju Lee. ke Nyonya. Tabrak saja. Ketua Hu. Segera. Hu Qisheng. Apa kau terluka? Hu Qisheng, apakah kamu gila? Kau menyelamatkanku, bahkan tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri? Karena kau adalah istriku. Wanita yang paling kucintai Hu Qisheng. Ketua Hu, orang ini menabrak Nyonya. Penjahat, cepat menaku. Siapa yang menyuruhmu memukul ibuku? Siapa yang mengirim lo? Bicara. Ketua Hu mungkin masih mengampuni hidupmu. Itu Shenya. Saya hanya menerima uang untuk melakukan pekerjaan itu. Masih tidak kapok? Kau tidak membunuhku 6 tahun lalu. Dan sekarang kau mencoba ini lagi. Ya, 6 tahun lalu itu juga dia. Dia yang perintahkan tabrakan itu. Ketua Hu, tolong ampuni saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Shenya. Bawa dia ke rumah Shenya. Ya, ayo pergi. Kenapa kau pulang selarut ini? Bunuh Lin Xinyan itu. Qisheng Lin Xinyan. Shenya, aku mengecewakanmu, lagi aku tidak mati. Ketua Hu itu dia. Dia yang menyuruh saya untuk menabrak Nona Lin. Dan 6 tahun lalu. Dialah yang menyuruh saya membius anggur andai. Li Qing, diam. Terus bicara. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Sebenarnya kalian tidak pernah bersama. Anak yang dia keguguran. Itu milikku. Qisheng, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu juga dia. Dialah yang menyuruh saya untuk membius anggur kakak Nona Lin. Tidak, itu benar-benar bukan aku. Qisheng, anak yang kukandung adalah anakmu. Untukmu, tidak akan pernah bisa hamil seumur hidup ini. Diam. Karena kau, Xinyan, dan aku kehilangan 6 tahun. Aku berharap bisa membunuhmu. Hu Qisheng, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Xinyan. Xinyan, aku memohon padamu. Ya, aku minta maaf atas perbuatanku. Tapi tolong demi, selama bertahun-tahun ini, kita sudah saling mengenal. Tolong mohon padanya untukku. Maukah kau memohon pada Qisheng untukku? Sejak kau berkomplot melawan pernikahanku, dan membuatku kecelakaan, lalu cacat. Kita hanya menjadi musuh. Bawa dia pergi. Aku tidak pernah ingin melihat wanita ini lagi. Qisheng. Qisheng. Jadi aku salah paham padanya saat itu. Tidak ada apa-apa antara dia dan Shenya. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Xinyan, kau baru saja mendengarnya. Shenya dan aku tidak pernah terjadi apa-apa. Aku juga bisa tidak peduli tentang masa lalumu dengan Gu Yungbei. Bisakah kita memulai lagi?
Tapi rasa sakit selama 6 tahun ini, aku benar-benar merasakannya dengan dalam, dan aku tidak bisa melupakannya. Hoki-sen, kita sudah melewatkan kesempatan kita. Lepaskan. Kesalahpahaman sudah diselesaikan. Ketidakbersalahan ayah juga sudah terbukti. Ibu, kenapa? Kamu tidak mau berdamai dengan ayah? Kembali bersama. Masih ada celah. Ayah dan ibu seperti itu. Apakah kamu mengerti? Tidak, aku tidak mengerti. Tidak, aku tidak mau. Adik-adik kecil yang konyol. Demi keluarga yang saling mencintai, kita perlu mencari cara untuk menyatukan kembali ayah dan ibu. Ya, satukan kembali ayah dan ibu. Ibu, apakah ibu haus? Xiao Xiang menuangkan segelas jus untuk ibu. Xiao Xiang sangat pesat perhatian. Ibu hanya haus. Xiao Xiang, jus anggur ini. Kenapa baunya seperti anggur? Ibu konyol. Ini anggur, buah anggur. Gu Xiao Xiang. Wajah ayah dan ibu sangat panas. Sepertinya mereka demam. Aku akan memeriksanya. Xinyan, Hoki-sen, kamu bajingan. kau sudah minum. Urusi urusanmu sendiri. Kau bajingan, untuk apa kau berpura-pura? Begitu mesra? Baiklah. Aku bajingan. Tapi jika kau minum, kau akan ruam di tubuhmu. Biarkan aku melihat. Kau jelas-jelas bajingan. Tapi kenapa aku masih tidak bisa The melepaskan? film was translated and narrated by M Media. Jadi Xinyan masih memikirkanku. Xinyan, Aku mabuk. Jangan terlalu memikirkannya. lalu kau baru saja bilang tidak bisa melepaskan. Aku hanya mengatakannya begitu saja. Kau harus pergi. Aku perlu istirahat. Kapan kau akhirnya bisa menerimaku lagi? Ayah bodoh. Xiao Xian bahkan membantumu, membuat ibu mabuk, dan kamu masih tidak bisa mendapatkannya. Tidak berguna. Kesempatan sebagus ini, dan kamu tidak bisa memanfaatkannya sendiri. Tepat sekali. Ibu sudah mabuk, dan kamu masih tidak bisa memenangkan hatinya. Ayah kamu tidak berguna. Ayah kamu benar-benar tidak berguna. Xiaoji dan Xiao Xiang adalah anak-anakku. Sedangkan kalian berdua, kalian adalah anak-anak Gu Yunbei. Jangan membuat klaim palsu. Ibu, ayah kenapa? Tidak mengakui aku dan kakak keempat? Apakah karena Xiaoyi terlalu pendek? Maafkan aku, Xiaoru Xiaoyi. Ibu sekarang belum bisa memberitahu kalian kebenaran tentang ayah. Karena ibu takut ketika saatnya tiba, tidak akan bisa membawa kalian pergi. Ibu, apa ibu benar-benar tidak akan rujuk dengan ayah? Xiao Xian sangat ingin. Keluarga kita tidak pernah berpisah. Sebenarnya Hoki-sen tidak buruk. Ibu, kenapa ibu tidak mempertimbangkannya? Ibu Xiaoye juga menginginkan kasih sayang ayah. Apakah aku benar-benar terlalu egois? Sel penjara nomor 6 Long Chuan. Kakak, Saya sudah mendengar semuanya dari Yunbei. Apapun yang terjadi, cukup hidup saja. Anda harus segera meninggalkan Long Chuan bersama kakak. Jangan biarkan Hoki-sen menyakiti Anda lagi. Kali ini Hoki-sen lah yang membantu menangkap orang yang menjebakmu. Itulah mengapa kasusmu dibatalkan dan kau dibebaskan. Hoki-sen, siapa peduli jika dia menyelamatkan saya? Jika bukan, karena dia memprovokasi. Wanita Shen yaitu, apakah kami bersaudara akan berakhir dalam keadaan seperti ini? Yunbei, sesuai rencana kita sebelumnya. Pertama, bawa kakakku pergi dari Long Chuan. Bagaimana denganmu? Shenya sudah menerima hukuman yang pantas diterimanya. Apakah kau masih akan tinggal di sisi Hoki-sen? Aku... Halo, Guru Wang. Ibu Xiaoru, putrimu telah dibawa. Apa? Ketua Hu, Shenya telah kabur. Bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi? Sebelum dia tertangkap, kirim orang untuk diam-diam melindungi Xinyan. Shenya menculik putri Nyonya dan tuan muda gue. Dia mengancam Nyonya untuk menemuinya. Nyonya sudah bergegas ke sana. Xiaoru, Ibu, kelak aboke. Sen ya? Asalkan kau melepaskan putriku, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Apa yang kubutuhkan?
Jelas sekali kau, yang menghancurkan hidupku dan hidup Xinyan. Lepaskan dia sekarang, dan aku bisa melepaskanmu. Hoke Xiang, apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dengan bajingan ini demi dia? Kau benar-benar merusak reputasiku. Kau licik dan jahat. Kau tak sebanding sehelai rambutnya. Hoke Xiang. Xiaoru. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Apa yang akan kau lakukan? Xiaoru, Mati begitu saja. Tak apa, dia dapat balasan pantas. Ketua Hunyonya, kondisi Xiaoru sepertinya tidak terlalu baik. Segera panggil ambulans. The film was translated and narrated by Xiaoru. M Media. Xiaoru, Xiaoru, Cepat pasien mengalami pendarahan hebat. Siapkan untuk resusitasi. tolong hentikan. ruang operasi. Xiaoru, kau pasti baik-baik saja. Jangan khawatir. Xiaoru akan baik-baik saja. Kau harus mencari tempat dulu untuk mengobati luka di lehermu. Xinyan, Pasien hanya terlalu stres, yang menyebabkan dia pingsan. Dia baik-baik saja. Xinyan butuh lebih banyak istirahat sekarang. Panggil Gu Yunbai untuk datang. Putrinya sendiri. Dia harus merawatnya sendiri. Ya, Siapa keluarga gadis muda ini? Anak itu sangat membutuhkan transfusi darah sekarang. Tapi dia memiliki golongan darah RH negatif yang langka. Ternyata golongan darahnya sama denganku. Aku bergolongan darah R negatif. Apakah Anda kerabat langsungnya? Tidak. Kalau begitu cepat, ikut aku. bagaimana kabar Xiaoru? Jadi kau ayah kandungnya akhirnya muncul. Jika kami menunggumu. Xiaoru sudah lama tiada. Golongan darahnya sama denganku. Aku sudah memberinya transfusi darah. Dia baik-baik saja. Hu Qixiang, kau adalah ayah kandungnya. Kau tidak bisa langsung memberinya transfusi darah. Apa maksudmu? Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak tahu, anak itu adalah anak kandungmu. Transfusi darah dari kerabat langsung dapat menyebabkan reaksi penolakan yang parah. Untungnya bank darah terisi kembali tepat waktu. Putrimu baik-baik saja sekarang. Xiaoru adalah putriku. Kalau begitu hanya si pendek itu adalah anakmu. Xiaoyi juga anakmu. Mereka adalah kembar non-identik. Aku selalu menyukai Xinyan, tapi dia tidak pernah menerimaku. Dia tidak bisa melepaskanmu di hatinya. Maksudmu mereka semua anakku? Mereka semua anakku dan Xinyan. Ya, Xiaoru, aku harus menemukan Xiaoru. Dia baik-baik saja. Xinyan, mengapa kau tidak memberitahuku? Xiaoru dan Xiaoyi adalah anak-anakku. Kau tahu segalanya sekarang. Xinyan, biarlah masa lalu tetap masa lalu. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Menikahlah denganku. Bisakah kita mulai lagi? Ibu tolong nikahi ayah. Nikahi ayah. Nikahi ayah. Nikahi ayah. Xinyan. Jangan sampai kau menyesalinya. Baiklah.